Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, sesuai janji saya akan membahas kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, yang mana kitab ini menjelaskan tentang awal mula munculnya tasawuf di Hadramaut, Yaman. Tentu tidak terlepas dari sejarah klan Ba'alawi, karena klan Ba'alawi ini punya peran besar dalam tasawuf yang masyhur di Hadramaut, Yaman. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, bagi seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini dan share ke teman-teman kalian agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terkena doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku-ngaku sebagai cucu Rasul dan membawa-bawa agama. Saya akan masuk di kitab As-Sufiyah fi Hadramaut di halaman 79, yang mana di halaman 79 ini membahas tentang muncul atau datangnya Ba'alawi ke Hadramaut, dan juga ajaran apa yang dianut oleh klan Ba'alawi yang sesungguhnya, apakah ahli sunnah atau bukan. Nah, jawabannya ada di kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 79. Saya akan baca teksnya dan juga akan saya tampilkan di layar supaya penonton bisa ikut membaca, kemudian sama-sama mengkaji isi dari kitab As-Sufiyah fi Hadramaut yang sekarang lagi saya bahas. Saya langsung baca teksnya. Daurul Alawiyina fi dhuhuri tasawufi fi Hadramaut. Yu'tabarul alawiyuna alladhina qadamu Hadramauta minal Iraq fil qarni rabi umzari'u bidarrati tasawufi fi Hadramaut haisu qadamu minal Basrati wa kanu ala madhabil imamiyati syi'ati wa huwa maqaribun limadhabil mutasawwifati fasufiyatu walidatu syi'ah. Artinya gimana? Bahwa peran kaum Ba'alawi dalam munculnya tasawuf di Hadramaut. Jadi ini topiknya adalah peran kaum Alawi dalam munculnya tasawuf di Hadramaut. Kaum Alawi yang datang ke Hadramaut ini dari Irak pada abad keempat, dianggap sebagai orang-orang yang menanam benih sufi di Hadramaut karena mereka berasal dari Basrah dan menganut doktrin Syiah Imamiyah, dekat dengan madhab sufi karena tasawuf merupakan anak cabang dari Syiah. Nah, dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini jawaban kita temukan bahwa kaum Ba'alawi ini ternyata tidak mengikuti madhab sunnah wal jamaah, tetapi mengikuti madhab Syiah Imamiyah, karena tasawuf sendiri lahir dari aliran Syiah.
Sementara sekte-sekte Syiah ini ada banyak banget. Ada Syiah Al-Bayaniyah, ada Syiah Al-Janahiyah, ada Syiah Al-Harbiyah, kemudian ada Syiah Al-Muhiriyah, kemudian Al-Mansuriyah, kemudian Al-Khitobiyah, kemudian Al-Ma'mariyah, kemudian Al-Huzaifiyah, kemudian Al-Umairiyah, kemudian Al-Mufaddaliyah, kemudian Asyariyah, kemudian An-Numairiyah, kemudian lagi Asyabaiyah, dan juga 3 sekte lainnya yang menuhankan Nabi, Ali dan keturunannya sampai ke generasi 36. Ini dianggap sebagai Tuhan. Jadi yaitu Syiah Imamiyah yang dianut oleh klan Ba'alawi yang ada di Indonesia, itu juga Syiah Imamiyah. Lantas ketika timbul satu pertanyaan, nyatanya golongan Habib ini masuk di organisasi besar di Indonesia, yaitu NU Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk membuktikan bahwa Ba'alawi sampai sekarang masih menganut ajaran Syiah, kita perlu meneliti. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Untuk membuktikan bahwa Ba'alawi sampai sekarang masih menganut ajaran Syiah, kita perlu menilik kembali kitab Uqudul Almas, kitab manaqib dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di halaman 52. Saya baca teks yang ada dalam kitab Uqudul Almas halaman 52 tersebut. Wa qala radhiyallahu anhu la yasihu li ahadin min ali Ba'alawi ayu khalifal manhaja alladhi daraja alaihi aslafahu wala ayyamila an tariqatihim wasiratihim bi ayyat ba'a wa yanjaro wa yalqa, yang artinya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, tidaklah halal bagi seseorang dari keluarga Al-Ba'alawi untuk menyimpang dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, dan tidak pula menyimpang dari jalan dan perilaku mereka dengan mengikuti, tersesat, dan terjerumus dalam kesesatan. Ini membuktikan bahwa dalam manaqib Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bahwa seluruh keluarga Ba'alawi ini tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran moyangnya. Ketika dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 79 ini mengatakan bahwa Habib Ba'alawi ini penganut Syiah Imamiyah. Ketika kita adu dengan kitab Uqudul Almas halaman 52 yang menyatakan bahwa seluruh keluarga Ba'alawi ini tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran moyangnya, berarti sampai sekarang klan Ba'alawi ini masih penganut Syiah Imamiyah. Lah, ketika mereka masuk di organisasi NU, mungkin punya tujuan lain, tetapi yang jelas bahwa selamanya sudah didoktrin oleh moyangnya bahwa Habib Ba'alawi ini tidak boleh menyimpang ajarannya dari pendahulunya. Jadi
Sudah jelas jawabannya bahwa klan Ba'alawi ini penganut Syiah Imamiyah. Kemudian saya teruskan pembacaannya. Waqad aksarul alawiyuna at-tanakulu dakhilu hadramauta yabhathuna ala makani liyastaqiru fihi hatta wada'u asatir hali fi tarim fajaluha watonan lahum wa qad wajadu fi hadramauta umuman wa tarimin khususon adatan kabirun minal fuqaha qabla kutumil muhajir al-amru alladhi adhalal alawiyin. Artinya apa? Kaum Alawi atau klan Ba'alawi ini banyak berpindah-pindah di Hadramaut, mencari tempat untuk menetap, hingga akhirnya mereka menetap di Tarim dan menjadikannya Tarim sebagai tanah air mereka. Mereka menempati di Hadramaut secara umum dan Tarim secara khusus dengan jumlah besar para ulama ahli fikih sebelum kedatangan imigran yang membuat kaum Alawi heran. Nah, inilah pernyataan dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut bahwa klan Ba'alawi ini imigran dari Irak yang datang berpindah-pindah di Hadramaut. Artinya datang di Hadramaut tetapi berpindah-pindah mencari lokasi yang sesuai, dan pada akhirnya mereka menetap di Tarim dan menjadikan Tarim sebagai tanah air mereka. Artinya mereka secara umum di Hadramaut, tetapi secara khusus mereka tinggal di Tarim, yang mana di Tarim ini terdapat banyak ulama besar ahli fikih sebelum kedatangan klan Ba'alawi itu sendiri, yang membuat kaum Alawi heran. Jadi klan Ba'alawi yang datang dari Irak mendapati kota Tarim sebagai kota penuh ilmu, di mana di Tarim ini banyak ulama-ulama ahli fikih. Ini justru klan Ba'alawi ini heran. Intinya mereka merasa bahwa klan mereka itu klan paling berilmu, klan paling menguasai keilmuan agama. Tapi ketika mereka mendapati di kota Tarim ini ternyata di situ gudangnya ilmu, maka klan Ba'alawi ini heran. Ternyata di Tarim ini keilmuannya melebihi dari klan Ba'alawi itu sendiri. Saya lanjut baca. Wa kana al-jahu wal makanatu fi Hadramauta qabla qutumil alawina lil masyayikhil ladina urifu bittafaquhi fid dini kama laibu adwarun hamatan fi tarihi Hadramauta asyasi wal ijtimai wa tamta'u bi ba'dil imtiyazati min kibalil hukami wa ru'asail qabail mislun al-ikfa minal awaid wa manaha kurahumul aman. Artinya, dan prestis ini wibawa yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang. Jadi, dan prestis di Hadramaut sebelum kedatangan kaum Alawi ini ada syekh yang dikenal karena pengetahuan agama mereka dan memainkan peran penting dalam sejarah politik Hadramaut dan sosial, dan menikmati beberapa hak istimewa dari para penguasa dan kepala suku seperti pembebasan pajak dan pemberian keamanan pada desa mereka. Artinya apa? Artinya bahwa di kota Tarim sebelum kedatangan Habib Ba'alawi
ini sudah ada syekh atau ulama besar yang dikenal karena pengetahuan agama mereka, dan mereka memainkan peran penting dalam sejarah politik Hadramaut, sosial, dan juga menikmati beberapa hak istimewa dari para penguasa dan kepala suku. Jadi syekh-syekh di kota Tarim ini mendapat keistimewaan seperti pembebasan pajak dan pemberian keamanan kepada desa-desa mereka. Maka ketika Ba'alawi mengunggul-unggulkan Tarim sebagai kota walinya Habib, ini salah besar. Karena sebelum Habib datang ke Tarim, ini Tarim sudah dikenal sebagai wilayah dengan segudang ulama. Justru Ba'alawi ketika datang ke Tarim ini heran, takjub, karena di situ banyak ulama-ulama besar. Jadi Ba'alawi jangan ngaku-ngaku bahwa Tarim itu maju karena Ba'alawi. Jauh sebelum Ba'alawi masuk, Tarim sudah maju dengan keilmuannya. Selanjutnya, wal urfu fi Hadramauta itlaqu lafdzil masyayikh ala kulli fardin min afrodil buyuti al-ailati allati istaharo ba'du afrodiha bil ilmi fa utliqa alaihi laqabu syaihin suma utliqa ala kulli afrodil qabilah. Ini artinya merupakan kebiasaan di Hadramaut untuk menggunakan istilah syekh untuk setiap individu dari kalangan keluarga-keluarga yang sebagian anggotanya terkenal dengan ilmunya. Maka ia diberi gelar syekh, lalu dia memanggil syekh untuk semua anggota suku. Jadi di kota Hadramaut ini panggilan syekh ini sudah familiar, karena di situ tempat berkumpulnya para ulama ahli fikih, sehingga hampir rata-rata ini panggilannya syekh, maksudnya semacam itu. Jadi karena di Hadramaut ini gudangnya ulama, yang jelas bukan ulama dari Ba'alawi, karena jauh sebelum Ba'alawi masuk ke Hadramaut, kota Tarim ini sudah dikenal dengan kota penuh ilmu. Dan panggilan syekh di sana sudah familiar karena saking banyaknya orang-orang yang alim. Hampir setiap keluarga itu panggilannya syekh. Kemudian sahabat lagi, wayang tasiru al masyayikh bima'dhami manatiki Hadramaut wa alu ba'abat yaskununa al-ghurfata wa alul amuti wa alu basaudan yaktinuna tau'an wa alu ishaq asfala shibam wa alu bawazir fi ghairi bawazir wa alu bahumaid fi atrofi si'un wa alu khatib fi Tarim wa alu ba umar fil ajlaniyah. Fahadhihi ba'du asaril masyayikh wa hunaka al-kathir min hadhil asar muntasiratun fi manatiki Hadramaut wa bawatiha. Ini artinya para syekh tersebar di sebagian besar wilayah Hadramaut. Keluarga Al-Ba'abad ini tinggal di Al-Ghurfa, keluarga Al-Mauti dan keluarga Al-Basaudan ini tinggal di Du'an, keluarga Ishak tinggal di bawah Sibam, dan keluarga Al-Bawazir tinggal di Khail Bawazir, dan Al-Bahumet ini tinggal di pinggiran Sayun. Kemudian keluarga Al-Khatib tinggal di Tarim, dan Al-Ba'amir tinggal di Al-Ajlaniyah. Dan ini adalah sebagian keluarga para syekh. Jadi yang baru saja saya sebutkan itu adalah klan-klan syekh yang berada di Hadramaut. Dan ada banyak keluarga seperti ini. Ia tersebar luas di Hadramaut dan lembah-lembahnya. Ini jelas bahwa Hadramaut dikenal sebagai kota ilmu. Ini bukan karena Ba'alawi. Jauh sebelum Ba'alawi datang ke Hadramaut, klan-klan atau
Orang-orang yang berilmu ini banyak sekali dari berbagai klan, seperti yang baru saja saya sebutkan. Itu adalah klan-klan para ulama yang ada di Hadramaut, dan itu bukan klan dari klan Pahlawi. Saya lanjut lagi bacanya, masih kitab As-Sufyah fi Hadramaut. Lakinil alawiyina lam yarik lahum hadzal amra la siyaman wahum yang tasibuna ila silalatir rasul faradu sorfal wujuh ilaihim wa idhara makanatihim linnas wa ahdus sultati arruhiyati minal masyayi fatama lahum dalika ma'amururi zaman wa soru a'la darajatin fisil mitobaki fi Hadramaut. Artinya apa? Akan tetapi kaum Alawi tidak menyukai perkara ini. Jadi Ba'alawi yang datang dari Irak ke Hadramaut dan di Hadramaut menjumpai ternyata di Hadramaut ini gudangnya ulama. Ini Ba'alawi bukannya senang, justru tidak menyukai, karena klan Ba'alawi ini memang dari dulu merasa paling hebat, merasa paling pintar, dan merasa paling istimewa. Ketika datang di kalangan atau di tempat yang di situ gudangnya ulama, Ba'alawi ini justru tidak senang. Jadi kalah set. Kemudian apalagi karena mereka merasa masih memiliki hubungan darah dengan nasab-nasab Nabi. Ini dalam teks kitab As-Sufyah fi Hadramaut ini memakai yang tasibuna ila silalatir rasul. Ini kalau muhibbin yang baca jangan dibaca isim maf'ul. Kalau dibaca isim maf'ul kesannya bahwa klan Pahlawi ini sudah dianggap sahih sebagai keturunan Rasul. Sementara penulis dari kitab As-Sufyah fi Hadramaut ini memakai isim fa'il yang tasibuna. Jadi jangan dipelintir, nanti dipelintir. Yang tasibuna itu maksudnya apa? Bahwa klan Pahlawi ini mengakui diri bahwa mereka itu keturunan Rasul. Maka mereka ingin memalingkan muka mereka kepada diri mereka, memperlihatkan kedudukan mereka kepada manusia, dan mengambil alih otoritas spiritual dari para syekh. Mereka mencapainya seiring berjalannya waktu, dan mereka menjadi lebih tinggi gelar dalam tangga sosial di Hadramaut. Ini membuktikan ya, dalam kitab As-Sufyah fi Hadramaut bahwa ternyata sejak dari dulu Ba'alawi ini sudah memproklamirkan atau gembar-gembor ngaku sebagai keturunan Rasul. Bahkan semenjak pertama kali masuk di Hadramaut pun mereka sudah gembar-gembor ngaku sebagai keturunan Rasul. Dan mereka ini justru memalingkan muka dari para ulama-ulama di Hadramaut. Alasannya apa? Alasannya karena Ba'alawi ini merasa keturunan Rasul, merasa manusia paling mulia, tiada banding, tiada tanding. Memperlihatkan kedudukan mereka kepada manusia, dan mereka selalu menyombongkan diri. Jadi merasa bahwa dirinya itu keturunan Rasul, sehingga derajatnya ini paling unggul di antara manusia-manusia yang lain. Jadi kesombongan Ba'alawi ini memang sudah turun-menurun. Sejak abad keempat, datang ke Hadramaut pun sudah menampakkan kesombongan, mengaku sebagai keturunan Rasul, dan menghina, berpaling dari para ulama. Maka wajar ketika Habib-habib di Indonesia ini suka mencaci ulama-ulama pribumi, menganggap rendah derajat ulama-ulama pribumi. Karena memang
dari moyangnya saja sudah kelakuannya semacam itu. Dan inilah yang tertulis dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 79 sampai 81. Nah, karena Ba'alawi ini merasa keturunan Rasul dan merasa manusia paling mulia, sehingga imigran yang datang ke Hadramaut ini justru berusaha mengambil alih otoritas spiritual dari para syekh. Jadi pelan-pelan Ba'alawi ini menyingkirkan pemuka-pemuka agama di Hadramaut. Jadi liciknya itu sudah dari dulu. Mereka mencapainya seiring berjalannya waktu. Dan di Hadramaut, di Yaman, itu mereka berhasil. Pelan-pelan, tapi pasti, akhirnya berhasil menyingkirkan pemuka-pemuka agama, dilengsarkan, kemudian diganti posisinya oleh klan mereka. Sehingga wajar ketika di Indonesia ini, mereka menyusup ke NU. Dengan tujuan apa? Saya yakin dengan tujuan ingin merongrong NU dari dalam, karena NU adalah organisasi paling besar. Jadi dia masuk di tubuh NU, kemudian merongrong dari dalam. Ya tidak jauh beda. Nyatanya pemimpin Jatman yang dulu juga ketika lengser, dia nggak mau kalah, bikin organisasi baru namanya Jatma. Dan pengikutnya juga dari NU kan. Nah itulah NU digerogoti pelan-pelan. Dan ini terbukti, di Indonesia sudah terbukti. Untuk seluruh pengurus NU di struktural. Ini kalau bisa dijadikan bahan renungan. Karena mengingat Hadramaut, yang mana di situ kota gudangnya ulama saja, pelan-pelan bisa dikuasai Ba'alawi. Disingkirkan ulama-ulamanya, kemudian klan Ba'alawi ini pelan-pelan menempati posisi-posisi puncak di sana. Dan di sana berhasil, di Hadramaut berhasil. Maka Indonesia ini kalau bisa jangan sampai seperti Hadramaut atau menjadi Hadramaut yang kedua. Sayang sekali ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dirongrong pelan-pelan oleh Habib Ba'alawi yang notabene penganut Syiah Imamiyah. Mereka menjadi lebih tinggi gelar dalam tangga sosial di Hadramaut, dan pada akhirnya imigran yang datang dari Irak yang bernama Habib atau klan Ba'alawi ini berhasil menguasai kota Hadramaut. Ulama-ulamanya ditendang pelan-pelan, kemudian posisinya diganti dari klan-klan mereka, sehingga mereka ini menempati posisi yang strategis, sehingga mendapatkan keenakan hidup, keistimewaan hidup di sana, mendapatkan fasilitas yang istimewa. Tidak jauh beda di Indonesia. Di Indonesia juga akan membuat semacam itu, bahkan sudah, yaitu dengan mengumpulkan muhibin, sehingga muhibin itu dijadikan budak. Mereka hidup enak, mereka nggak mau susah. Ini berarti memang sudah kelakuan dari dulu bahwa klan Ba'alawi ini tidak mau susah, hidupnya seperti penalu, merepotkan orang lain. Ayo kita renungi bersama untuk seluruh Kiai Gus. Setelah saya kaji kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, yang ternyata kelakuan-kelakuan Ba'alawi, lecek, haus kehormatan, gila kedudukan, ini ternyata sudah dari moyangnya. Dan ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Kesimpulannya, bahwa sesuai teks yang tertulis dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut,
halaman 79, bahwa Pahlawi penganut Syiah Imamiyah. Dan Pahlawi sudah didoktrin dalam kitab Uqudul Almas, kitab manakibnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mana seluruh keluarga Pahlawi ini tidak boleh menyimpang ajarannya dari moyangnya. Ketika moyangnya Pahlawi itu Syiah Imamiyah, maka sampai sekarang berarti Habib yang ada di Indonesia juga Syiah Imamiyah. Cukup ya kajian kali ini, yaitu kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Kitab ini tebal banget, jadi detail rinci menjelaskan sepak terjang klan Pahlawi di Hadramaut. Ini ada 1000 halaman kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Nah, ini sebagai permulaan saja, sebagai tambahan wawasan kita bahwa Pahlawi penganut Syiah Imamiyah sejak dari dulu hingga sekarang. Maka saya berpesan untuk seluruh muhibbin, gunakan otak waras kalian, jangan sampai kalian mengorbankan dirinya sendiri demi junjungan Anda, yaitu Habib-Habib Pahlawi. Justru kalau bisa kita pribumi bersatu, karena walau bagaimanapun kita yang lebih tahu budaya kita, kita yang lebih tahu tradisi kita. Jangan sampai kita justru menjadi budak imigran. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.